Harap tenang, hadirin kami mohon harap tenang, acara akan kita ikuti bersama. Kami mohon harap tenang dan terus menjaga kondusivitas dan situasi yang aman dan damai selama acara berlangsung. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, sesaat lagi kita akan menyimak bersama penyampaian sambutan dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Untuk itu kita sambut dengan hormat Ketua KPU Kabupaten Tegal, Bapak Himawan. Kepadanya kami silakan. Cukup ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PC Bupati Tegal dan jajaran Forkompimda Kabupaten Tegal. Yang terhormat anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Tegal yang hadir di depan kami, yang terhormat para panelis debat terbuka pertama, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, yang terhormat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, nomor urut 1, Bapak Bima Eka Sakti dan Bapak Muhammad Saiful Mujab. Yang terhormat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, nomor urut 2, Bapak Haji Ishak Maulana Rohman dan Bapak Ahmad Khalid. Yang terhormat pimpinan OPD dan instansi terkait di Kabupaten Tegal, pimpinan Ormas, OKP, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perkumpulan kepala desa Kabupaten Tegal, hadir ada Ketua Abdesi dan Papdesi. Ya. Yang terhormat pimpinan parpol pengusul, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Yang terhormat para pendukung dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang hadir secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada saat ini, pada saat bersamaan, hari ini KPU Kabupaten Tegal melalui PPK dan PPS juga memfasilitasi kegiatan secara langsung nonton bareng debat publik pertama yang kita laksanakan secara serentak di 18 kecamatan dan 287 desa dan kelurahan se-Kabupaten Tegal. Dan tak lupa yang saya hormati rekan-rekan media yang meliput acara hari ini, serta seluruh undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Saya kasih pantun dulu ya, saya minta dikasih cakepnya ya. Jalan-jalan ke Yomani, mampir ke Guci untuk pesiar. Semoga debat publik hari ini dapat berjalan lancar. Baik Bapak, Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bagian dari umat
beliau yang senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan insya Allah mendapat capatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, KPU Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada pemerintah daerah Kabupaten Tegal serta semua pihak yang telah bersama-sama membantu kelancaran proses tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Tegal. Saya yakin dan percaya bahwa kebersamaan dan kegotong royongan inilah yang membawa kami, KPU Kabupaten Tegal, dapat dengan mudah melangkah melalui setiap tahapan pilkada sesuai harapan baik masyarakat Kabupaten Tegal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa debat publik kali pertama ini merupakan metode kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Tegal, dan tema hari ini adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah di Kabupaten Tegal. Dengan kegiatan ini kami berharap bahwa masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Tegal dapat menggunakan forum ini secara baik sebagai sarana menyampaikan secara gamblang dan tuntas terhadap visi dan misi serta program yang ditawarkan untuk masyarakat secara luas. Melalui debat publik ini pula diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi secara utuh sebagai dasar serta pertimbangan dalam menentukan pilihan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Tegal, yaitu pada tanggal 27 November 2024 nanti. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran acara debat publik pertama ini, terkhusus pada para panelis yang telah menyusun pertanyaan-pertanyaan debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Secara khusus, pertama, Bapak Budi Joyo Santoso SEMM. Beliau anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Kemudian Bapak Haji Dadi Sumarsana SAtne SHMM CBRD CRDC. Beliau adalah Ketua Perbarindo Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ahmad Syafiq, SEMH LLM. Beliau semua orang Tegal semua ya. Beliau Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Kemudian Bapak Dr. Ahmad Taufik MPDI. Beliau Ketua Stikip NU Tegal. Dan Bapak Dr. Agus Wibowo ST. Beliau Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Tak lupa kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan kali ini. Tak ada gading yang tak retak. Mari kita sama-sama simak dengan cermat dan tetap menjaga kesantunan dalam debat publik untuk khalayak ini. Demikian sambutan dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah sebelum kita mulai acara debat hari ini, kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada ridhonya agar acara debat publik kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Tegal yang telah memberikan sambutan dan memimpin doa pada kali ini. Baik hadirin segenap pendukung dan pemirsa yang ada di rumah,
Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama debat publik antara pasangan calon 1 dan pasangan calon nomor urut 2, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Bapak Bima Eka Sakti dan Bapak Muhammad Saiful Mujab. Pasangan Harap Tenang dan pasangan calon nomor urut 2 Bapak Ishak Maulana Rohman dan Bapak Ahmad Khalid. Baik hadirin yang kami hormati, mari bersama-sama kita menyaksikan secara seksama debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024 yang akan dipandu oleh moderator kita pada kali ini. Kita beri sambutan yang paling meriah untuk Dea Kartika. Selamat siang, Sugeng Rawo. Terima kasih. Menjadi kebanggaan bagi saya untuk turut serta dalam sebuah ajang debat. Apalagi ini sebuah proses pendewasaan kita dalam berdemokrasi. Inti debat adalah penyampaian ide dan gagasan. Nah, ide dan gagasan inilah yang menghidupkan alam demokrasi kita. Momentum ini adalah kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Tegal untuk mendapatkan referensi siapa yang paling layak memimpin Kabupaten Tegal 5 tahun ke depan. Mohon tenang, boleh saya melanjutkan? Terima kasih. Dan siang ini kita akan menyaksikan bagaimana para kandidat calon bupati dan wakil bupati Tegal berbicara, saling bertanya dan adu argumentasi bersama saya Dea Kartika. Inilah debat publik pertama Pilkada Kabupaten Tegal 2024. Ya, dalam debat publik KPU Kabupaten Tegal telah memilih para panelis untuk menguji sisi logis, pemikiran kritis dan juga strategi para kandidat dalam bentuk pertanyaan yang dibuat secara rahasia. Dan saya akan perkenalkan 5 panelis yang sudah merumuskan pertanyaan. Yang pertama, Bapak Budi Joyo Santoso, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Yang kedua, Bapak Haji Dadi Sumarsana, S.Atne, SH, MM, CRBD, CRDC, Ketua Perbarindo Jawa Tengah. Yang ketiga, Bapak Dr. Agus Wibowo, STMT, Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Yang keempat, Dr. Ahmad Taufik, MPDI, Ketua STKIP NU Tegal. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Ahmad Safik, SE, MH, LLM, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan untuk meyakinkan para hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan di luar arena debat, kami minta koordinator panelis Bapak Budi Joyo Santoso untuk menyerahkan langsung daftar pertanyaan yang masih disegel kepada Ketua KPU Kabupaten Tegal, Bapak Himawan Tri Pratiwi. Kami persilakan Bapak.
Baik, sudah kita lihat pertanyaannya masih disegel. Jadi kedua pasangan calon tidak tahu sama sekali pertanyaan apa yang ada di amplop. Sudah jelas? Baik, terima kasih Bapak, silahkan duduk kembali. Baik, silahkan. Tolong dibantu, terima kasih. Ya, dalam debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah di Kabupaten Tegal. Di sini ada 5 subtema. Yang pertama, pengembangan ekonomi kerakyatan dan digital. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan KKN. Yang ketiga, investasi, pengangguran dan ketenaga kerjaan. Yang keempat, pendidikan dan kebudayaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kesehatan dan lingkungan hidup. Ya, sebelum memulai debat kita akan saksikan terlebih dahulu dan sekaligus mendengarkan terlebih dahulu tata tertib pelaksanaan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024 yang saya ingatkan kembali ini wajib diikuti oleh para pasangan calon dan juga hadirin yang ada di arena debat siang hari ini. Saya akan bacakan yang pertama, pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Kemudian yang kedua, setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Kemudian yang ketiga, yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar, memiliki undangan dan memakai ID card. Keempat, untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Kemudian yang kelima, tim kampanye paslon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Kemudian yang keenam, di dalam area debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan juga alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Harap tenang, saya masih lanjutkan, masih ada beberapa peraturan. Mohon tenang, Bapak Ibu. Mohon tenang. Baik, terima kasih. Aturan ketujuh, setiap pasangan calon yang mendapatkan giliran berbicara dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan pasangan calon lain. Harap tenang. Saya akan melanjutkan kalau hadirin sudah tenang. Nomor 8, selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator dan juga panelis. Kemudian yang terakhir, 9, selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Saya akan kembali mengingatkan Anda, ada 2 kandidat pasangan calon yang sudah Anda saksikan di atas panggung. Saya akan kembali membacakan 2 pasangan calon yang akan melakoni debat pada siang hari ini. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1, Bima Eka Sakti dan Muhammad Saiful Mujab. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2. Mohon tenang Bapak, Ibu. Selanjutnya pasangan nomor urut 2. Ishak Maulana Rohman dan Ahmad Khalil. 'Khalil. 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 'Khalil.
Terima kasih. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk dan tenang kembali. Karena kita akan masuk ke segmen pertama. Hadirin sekalian, debat pertama siang ini mengusung tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah Kabupaten Tegal. Selaku moderator, saya bertugas menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Dan di segmen pertama ini, debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024 dimulai dari penyampaian visi, misi, dan program-program andalan masing-masing paslon. Dan sesuai dengan nomor urut, kesempatan pertama kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan program andalannya. Waktu yang kami berikan 5 menit dan waktu akan berjalan ketika pasangan calon berbicara. Silakan. Agenda di segmen ini kita akan mendengarkan pemberian visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1. Bapak Ibu, saya tidak akan melanjutkan acara ini jika Bapak Ibu tidak tertib dengan aturan. Bisa? Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ibu, matur nuwun, saya sudah ditonton dari rumah karena ibu adalah seorang PNS. Maka ibu tidak bisa menonton langsung di sini. Jadi ini adalah salah satu contoh netralitas yang harus ditegakkan oleh abdi negara. Jadi kami contohkan seperti itu. Kepada yang terhormat masyarakat Kabupaten Tegal yang ada di rumah, yang sedang berbahagia, dan wabil khusus pendukung yang selalu bersama berjuang dengan Bima Mujab. Terima kasih. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 02, Mas Ishak, Pak Khalid, dan seluruh pendukung yang kami muliakan. Bima Mujab selama 2 bulan ini sudah berkeliling di 18 kecamatan. Sisa harinya akan kami usahakan untuk berkeliling di 281 desa, 6 kelurahan, 1.461 RW dan 6.882 RW. Kami akan berusaha untuk mempercepat akselerasi kami untuk bertemu panjenengan sedoyo yang ada di rumah. Bima Mujab mendorong dan ingin mewujudkan Kabupaten Tegal yang maju, bahagia, dan menyala. Dengan berbasis ikonik, apa itu? Iman. Kita sepakat bahwa program-program keagamaan yang baik akan kita teruskan. Karena itu menjadi landasan utama. K, kerja. O, olahraga. N, nasionalis. I, inovatif. Dan K-nya lagi sisanya adalah budaya atau kebudayaan. Bapak Ibu sedoyo sehat? Tapi sayangnya ada beberapa masyarakat Kabupaten Tegal yang sulit mengakses layanan kesehatan. Tentu ini menjadi kami ketika bertemu dengan Bu Wasmi di Kecamatan Tarup mengeluhkan tentang hal itu. Maka dari itu Bima Mujab memberikan solusi. Hanya dengan KTP saja panjenengan masyarakat Kabupaten Tegal bisa berobat secara gratis. Aja ana maning wong melarat ora oleh meriang. Kami akan meneruskan perjuangan bupati pendahulu kami untuk yang baik untuk menyejahterakan dari usia di dalam kandungan sampai usia lanjut. Bapak Ibu, kami sudah keluar dari PNS Pemprov Jateng. Maka ini adalah modal awal untuk menciptakan birokrasi yang bersih, sek-sek,
dan kemudian bisa berbasis meritokrasi. Terima kasih. Mas Mujab, lanjutkan. Bapak Ibu semuanya, saya berangkat dari keluarga yang menerima bansos dan mengkonsumsi beras raskin. Jadi saya paham bahwa bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, akses terhadap kualitas pendidikan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan adalah permasalahan yang dialami oleh masyarakat miskin. Ibu saya harus bekerja sampai Malaysia. Saya paham ada orang tua yang harus berpisah dari anaknya untuk urusan pekerjaan. Ada orang tua yang harus berpisah dari anaknya untuk urusan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Tegal tidak merata. Ini yang kita akan lakukan, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar masyarakat Kabupaten Tegal bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu semuanya, jika birokrasinya bersih, maka layanan publiknya akan baik. Jika birokrasinya transparan, investasi akan bertumbuh di sini. Jika birokrasinya akuntabel, maka layanan publik akan menjadi semakin baik. The ultimate resource of economic development is a people. It is a people, not a capital, not a raw material. Oleh karena itu, kita akan menempatkan rakyat Kabupaten Tegal sebagai inti dari pembangunan masyarakat Kabupaten Tegal ke depannya. Bapak, Ibu semuanya, insya Allah ini adalah ikhtiar kita bersama. Kami yang berasal dari rakyat biasa berusaha untuk membangun pembangunan untuk rakyat, untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang maju, bahagia, menyala. Terima kasih, waktu Anda habis. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih. Pendukung paslon 1 silahkan duduk kembali. Nanti saya akan berikan waktu untuk memberikan tepuk tangan di akhir dari segmen ini. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu, hadirin. Mohon tenang. Berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk mengungkapkan visi, misi, dan strateginya. Waktunya sama, 5 menit. Silakan Bapak pasangan calon nomor 2. Harap tenang Bapak Ibu, kembali lagi. Nanti di akhir segmen saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan tepuk tangan dan apresiasi terhadap paslon masing-masing. Bisa dimengerti? Harap tenang. Harap tenang. Terima kasih. Bapak pasangan calon nomor urut 2 silahkan, waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis roli sodri wa yasili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KPUD Kabupaten Tegal beserta jajaran, Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal beserta jajaran, Forkombida Kabupaten Tegal, para panelis dan moderator, partai pengusung paslon nomor 2, tim pemenangan Isa Khalid, dan yang saya hormati saya banggakan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1, Mas Bima dan Mas Mujab, yang alhamdulillah pecinya baru. Yang saya hormati juga partai pengusung paslon nomor urut 1, PDIP Perjuangan. Yang saya hormati para pendukung dan simpatisan paslon nomor 2, serta seluruh masyarakat Kabupaten Tegal yang saya hormati dan saya cintai. Sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2024. Menyambung juang merengkuh masa depan. Pada kesempatan yang berharga ini, dalam debat perdana,
kita berkumpul dengan satu tujuan besar untuk membahas dan merumuskan masa depan Kabupaten Tegal. Tema yang diangkat kali ini yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi persoalan daerah di Kabupaten Tegal. Ini adalah persoalan yang paling mendasar yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam memajukan daerah Kabupaten Tegal yang kita cintai ini. Kami hadir dengan visi misi dan program-program yang berfokus pada upaya yang mewujudkan Kabupaten Tegal luwih apik. Apa itu Kabupaten Tegal luwih apik? Adalah Kabupaten Tegal yang sudah dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, yaitu orang tua kami di Nahdlatul Ulama, ini sudah apik. Dan kewajiban kami pasangan Ishak Khalid melanjutkan supaya Tegal tambah apik. Izinkan saya menguraikan 3 fokus utama yang kami siapkan untuk mewujudkan Kabupaten Tegal yang maju dan tangguh. Pertama adalah pembangunan infrastruktur tanpa lubang, jalan tanpa lubang. Akses jalan yang baik adalah syarat mutlak bagi kemajuan ekonomi. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal insya Allah di pemerintahan Ishak Khalid bebas lubang dan pasti padang. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Yang kedua yaitu peningkatan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Yaitu kita akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal yang baik. Dan kita akan menumbuhkan investor, industri padat karya yang ramah lingkungan. Yang ketiga, program kami adalah bantuan petani dan nelayan. Karena apa? Petani dan nelayan ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Kabupaten Tegal. Kami berkomitmen untuk mensejahterakan petani dan nelayan yang ada di Kabupaten Tegal. Tentu dengan program-program kami, insya Allah kita optimis masa depan Kabupaten Tegal bakal lebih apik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan bagi hadirin untuk memberikan apresiasi terhadap kedua pasangan calon yang sudah mengungkapkan visi dan misi, termasuk pasangan calon nomor urut 1. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mendengar tadi visi misi dan program andalan setiap paslon untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan penyelesaian persoalan Kabupaten Tegal. Di segmen selanjutnya kita akan lihat perdebatan antar paslon dari pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Tentunya sesaat lagi di debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024. Pertama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024. Hadirin yang berada di arena debat. Hadirin yang berada di arena debat. Hadirin yang ada di arena debat, saya berhak untuk mengeluarkan hadirin yang ada di sini jika tidak sesuai dengan aturan. Bapak Ibu,
Saya beri peringatan yang pertama, saya sudah mencatat siapa saja yang tadi tidak mengikuti aturan. Kami mohon, Bapak, Ibu, saya tidak akan lanjutkan debat ini. Bapak Ibu, apakah bisa tenang? Silakan. Bapak Ibu, saya mohon tenang. Bapak Ibu, yang berkata tidak pantas, saya berhak mengeluarkan. Yang berkata tidak pantas, saya berhak mengeluarkan. Bapak Ibu, kami mohon untuk mengikuti aturan. Mau dilanjutkan lagi atau tidak? Lanjut ya. Ini peringatan terakhir ya. Saya minta supaya clear, tidak hanya yang ada di sini saja mendengarkan penjelasan dari kedua paslon, tapi juga masyarakat yang menyaksikan di luar arena debat. Sepakat? Ibu. Baik, supaya semua berjalan dengan lancar, kami meminta siapapun yang menggunakan alat peraga untuk menyimpan. Saya bilang alat peraga untuk disimpan, oke? Bapak Ibu tenang, Bapak Ibu tenang, Bapak Ibu tenang, Bapak Ibu tenang. Mau dilanjutkan lagi atau tidak? Clear ya. Saya mohon dengan sangat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali melanjutkan. Baik, saya untuk mengklirkan, saya akan tanya kepada Ketua KPU Kabupaten Tegal, seperti apa aturannya? Saya akan tanya. Bapak. Kalau itu alat peraga silakan copot aja, supaya tidak menimbulkan ini. Kalau baju boleh. Kalau Silakan. Baju boleh, tapi kalau yang alat peraga dilepas dulu. Kita minta lepas. Baik, Bapak Ibu, saya sudah dapat clear dari Bapak Ketua KPU. Saya mohon ketika saya berbicara tolong hargai saya sedikit aja. Oke? Bapak Ketua KPU sudah menyampaikan sesuai tadi aturan yang sudah saya bacakan bahwa alat atau baju itu tidak apa-apa yang menempel di badan. Tapi berdasarkan keterangan dari yang punya ajang ini, yang tahu aturannya, kami minta apakah boleh bandolnya dicopot? Kami minta ya.
masuk. Jadi yang tidak masuk dalam nota tertib itu harus ditertibkan. Ya, Nggak boleh baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Saya berharap dengan sangat Bapak dan Ibu mau mengikuti aturan yang sudah dibaca. Ya Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Baik, gimana? Kita akan lanjutkan debat ini? Gimana? Kita lanjutkan debat ini? Oke, kita lanjutkan debat ini. Tapi janjinya satu, kita harus menghargai pasangan calon satu dan yang satunya. Oke, kita suportif, siap? Oke. Baik, terima kasih tepuk tangannya, apresiasinya, saya sangat menghargai keputusan dari kedua pendukung paslon 1 maupun paslon 2. Kita lanjutkan segmen kedua. Di segmen ini, kedua calon bupati akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis. Selanjutnya, masing-masing calon bupati diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban yang disampaikan calon bupati lainnya. Serta jika masih ada waktu, calon wakil bupati bisa menambahkan. Jelas, clear aturannya? Sebelumnya saya akan undi pertanyaan dan juga subtema, lalu pertanyaan yang akan kami minta, kami persilahkan Bapak Haji Dadi Sumarsana untuk mengambil subtema. Silakan Bapak Dadi. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Nomor 5, pendidikan dan kebudayaan. Dan terima kasih Bapak, nomor 5 ya. Oke, dan saya akan meminta Bapak Dr. Agus Wibowo untuk mengambil pertanyaan dari subtema yang sudah dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. C. 5C, jelas 5C amplopnya, terima kasih. Bapak silahkan duduk kembali. Oke, kita akan lihat amplop 5C. Ini dia, 5C masih tersegel, bisa dilihat? Oke, saya akan buka. Mohon tenang Bapak Ibu, sesuai janji ya. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 1. Subtemanya pendidikan dan kebudayaan. Terdapat pandangan bahwa sertifikasi guru yang diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang berkualitas. Dalam kenyataannya banyak terjadi kasus bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hal itu terefleksikan oleh adanya kemerosotan akhlak, taburan antar pelajar akibat kurang fokusnya guru sebagai pendidik yang disibukkan dengan kewajiban yang bersifat administratif dan juga aspek teknis kependidikan. Seiring keluarnya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pertanyaannya, hanya saya baca satu kali. Apabila saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati periode 2024-2029, kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman, aman, dan menyenangkan? Kami
akan beri waktu kepada pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan panelis ini 2 menit. Silakan. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kaitan dengan kebijakan yang akan kita dorong adalah guru harus dilepaskan dari administrasi yang menyulitkan. Ini akan kemudian bisa mendorong guru untuk bisa lebih kreatif. Tapi kami juga mendorong bagaimana visi misi kami tercipta dengan berbasis ikonik. Tentu pedomannya adalah iman, di mana pembentukan karakter murid-murid akan kita dorong melalui pendidikan agama. Tentu tadi ada bullying, ada juga tadi kaitan dengan tawuran dan lain-lain, bahkan juga ada juga yang balap liar. Maka program-program kami akan menyentuh terkait hal itu untuk anak muda. Mas Mujab. Kami juga akan melakukan optimalisasi bimbingan konseling di sekolah masing-masing untuk bisa menangani permasalahan mental dari masing-masing peserta didik. Dan juga perlu ada tindakan preventif yang bekerja sama dengan berbagai macam instansi, termasuk pihak kepolisian, untuk bisa mengedukasi bagaimana peserta didik dapat mengoptimalkan potensi dirinya dan mencegah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan bullying. Kemudian yang kedua, kami juga ingin memberikan dukungan terhadap komunitas-komunitas kepemudaan seperti misalnya duta genre, duta anti narkoba dan lain sebagainya, supaya bisa menjadi saluran positif bagi masyarakat dan Kabupaten Tegal, terutama muda-mudinya, untuk supaya bisa menjadi muda-mudi yang maju, bahagia, dan menyala. Masih ada waktu, silakan. Tambahi, Masih ada waktu. apakah kita bisa? Bisa. Terima kasih. Sudah? Cukup. Masih ada waktu, tidak mau digunakan lagi? Baik, Cukup. terima kasih pasangan calon nomor urut 1 atas jawabannya. Dan saat ini silakan duduk dulu karena kami akan meminta tanggapan dari jawaban pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2. Bapak Ibu mohon tenang. Saya minta pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih atas jawaban dari Mas Bima Mujab. Tentu bullying yang terjadi kita harus juga intervensi dari keluarga dan lingkungan. Maka dari itu kita perlu juga edukasi ke keluarga dan kita akan melibatkan dari pemerintahan kabupaten sampai tingkatan desa, RW, RT untuk ikut mengedukasi. Dan satu lagi adalah kita pentingnya adalah akhlak, iman dan takwa. Maka dari itu pasangan Ishak Khalid akan berkomitmen untuk mengawal Perda Keagamaan nomor 7 tahun 2017. Karena apa? Kita perlu anak-anak kita, remaja-remaja kita perlu yang punya iman, punya takwa dan berakhlakul karimah. Maka dari itu nanti kita tetap mewajibkan anak yang dari SD mau ke SMP wajib punya ijazah madrasah diniyah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, waktunya selesai. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Terima Dimulai kasih. dari sekarang. Mas Ishak, Pak Khalid, terima kasih sekali. Ternyata sepakat dengan pendapat kami. Terima kasih. Jadi alhamdulillah memang betul tadi tanggapan dari beliau ini positif sekali. Mas Ishak tentu sepakat dengan apa yang kami sampaikan. Dan kita tadi sudah ngobrol juga di belakang bahwa kami sama-sama ingin membangun Kabupaten Tegal. Tinggal mana yang nanti kemudian diberikan oleh masyarakat, tinggal mana nanti yang diberikan mandat oleh masyarakat. Tambahin. Dan tentunya ini perlu kerjasama multisektor, tidak hanya institusi pendidikan, institusi kemasyarakatan, bahkan Karang Taruna di masing-masing desa perlu menjadi ruang bagi pemuda-pemudi desa, terutama usia sekolah, untuk bisa berkreasi Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Permasalahan bullying dan kenakalan remaja karena ada energi pubertas yang tidak tersalurkan dengan baik, sehingga penting untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan komunitas kepemudaan supaya energi tersebut tersalurkan. Apakah kita bisa? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih hadirin untuk tetap tenang. Karena kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya. Dan berikutnya pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 2
Yang akan kami undi, saya akan persilakan panelis Bapak Dr. Ahmad Taufik untuk mengambil subtema. Silakan Bapak. Satu. Subtema 1 maksud kami, subtema 1. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ahmad Safik untuk mengambil daftar pertanyaan dari Fishball. Bismillahirrahmanirrahim. B, Mbak. 1B, terima kasih Bapak. Baik, kita akan buka pertanyaan di 1B. Kita akan cek 1B. Oke. Pasangan calon nomor 2 sudah siap mendengarkan karena saya tidak akan mengulang ya. Amplopnya masih disegel. Oke, saya akan buka. Subtema pengembangan ekonomi kerakyatan dan digital. Bank Perekonomian Rakyat atau BPR adalah salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi daerah secara nyata, berperan pengembangan ekonomi. Kami ulang, Bank Perekonomian Rakyat atau BPR adalah salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi daerah yang secara nyata berperan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan pelaksanaan edukasi literasi tentang pentingnya menggunakan jasa bank kepada masyarakat paling bawah atau unbankable. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 11 BPR yang telah beroperasi dan berkantor pusat di Kabupaten Tegal. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam memperdayakan BPR di Kabupaten Tegal khususnya dalam mendukung peningkatan usaha UMKM maupun masyarakat umum di tengah persaingan dengan bank umum dan lembaga jasa keuangan lainnya. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ya, bagaimana ketika nanti pasangan Sakolit ini ketika jadi akan memanfaatkan fasilitas Bank BPR. Tentu ini ada hubungannya dengan program kami yaitu pemajuan wirausaha dalam pemberdayaan UMKM khususnya di akses permodalan. Maka dari itu kami sangat setuju apabila BPR punya fasilitas untuk permodalan UMKM. Karena apa? Dari jumlah UMKM 132.225 ini data tahun 2023 yang sudah mengajukan kemitraan dengan permodalan, PNM, UPK dan segalanya baru di angka 43.502. Maka dari itu masih jauh. Artinya apa? Kita perlu sosialisasi, edukasi, kita kampanyekan ke UMKM bahwa untuk UMKM naik kelas kita siapkan fasilitasnya. Ya. Kita siapkan permodalannya. Jadi apa? Salah satu tugas kami nanti untuk mengurangi angka kemiskinan adalah kita mulai dari bawah, yaitu UMKM. Nanti juga kita punya program adalah belanja nang wonge dewek. Nah, nanti semua PNS ASN yang ada di Kabupaten Tegal wajib belanja ning tanggane. Sebagai langkah kami juga di penguatan UMKM. Nanti kita bikinkan aplikasi semua ASN ketika belanja wajib foto, upload. Jadi apa? Bupati bisa langsung mantau. Jadi kita yakin ketika UMKM jalan, ekonomi kerakyatan jalan, kita yakin pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal bisa meningkat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 2 dan saat ini kami akan meminta tanggapan dari pasangan calon nomor 1. Waktu Anda 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Bapak Ibu mohon tenang. Silakan.
Terima kasih Mas Ishak dan Pak Khalid, kami akui programnya cukup bagus, tapi ini tentu akses modal harus perlu pendampingan, karena ketika tidak ada pendampingan nanti akan terjadi moral hazard. Karena kita TPT-nya, tingkat pengangguran terbukanya itu di 8,6%. Dan izin Mas Ishak dan Pak Khalid, ini harusnya Pak Khalid diberi kesempatan juga untuk menanggapi, karena ini tentu menjadi poin penting di mana pemimpin harus dua matahari berjalan bersama. Terima kasih. Baik, Mas Bima, terima kasih yang selalu memberikan saya kesempatan. Mas Bima, perihal soal pelibatan BPR ini penting sekali untuk kita juga menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, yaitu pinjol, pinjaman online. Sehingga penting sekali kita juga melibatkan perbankan, dalam hal ini BPR, untuk bisa memberikan literasi finansial terhadap masyarakat agar tidak terjerat pinjol. Dan kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan akses-akses finansial yang legit. Apakah kita bisa? Waktu Anda habis, waktu Anda habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Silakan Bapak pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan respon atas tanggapan. Waktunya sama, 1 menit. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Saya kira maksud dan tujuannya adalah sama, kebaikan ekonomi di Kabupaten Tegal. Tetapi nanti kita selain kita siapkan akses permodalan, kita juga siapkan pendampingan. Kita akan bikin program namanya Bapak Asuh. Apa itu program Bapak Asuh? Pelaku usaha yang sudah mapan, sudah berhasil, akan kita titipkan pelaku usaha baru. Supaya apa? Supaya mendampingi, mentoring. Jadi ketika sudah ada niat dari wirausaha, dibantu permodalan, minimal ora gagal karena sudah ada pendampingan dan ada program Bapak Asuh. Saya kira itu akan salah satu menjadi solusi di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Terima kasih. Ada tambahan? Saya kira cukup karena waktunya kurang dari 5 menit, 5 detik. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Silakan. Ya. Dan baik, kita akan coba memberikan kepada pasangan calon. Sudah selesai? Sudah selesai? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah kita dengar jawaban dan tanggapan dari para paslon atas pertanyaan dari panelis. Usai jeda, kami akan kembali dengan pertanyaan dari panelis untuk calon wakil bupati. Jangan beranjak, tetaplah bersama kami. Sebelumnya, lagi-lagi saya akan undi pertanyaan melalui fishbowl yang sudah kami sediakan untuk melihat subtema bagi calon wakil bupati nomor urut 1. Kami persilakan panelis Bapak Budi Joyo Santoso untuk mengambil subtema. Silakan Bapak. Nomor 2. Nomor 2. Terima kasih Bapak. Dan kami meminta Bapak Haji Dadi Sumarsana untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Bismillahirrahmanirrahim. A. Nomor 2A ya Bapak ya, 2A. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Kita akan lihat pertanyaan dari amplop 2A. Ini amplopnya ya, bisa disaksikan bahwa amplopnya masih tersegel, silakan. Oke, saya akan buka. Saya akan bacakan hanya satu kali ya Bapak. Subtema, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan KKN. Indeks persepsi korupsi Indonesia per tahun 2024
masih di posisi ke-109 di bawah sejumlah negara ASEAN. Singapura di posisi ke-7, Malaysia ke-51 dan Filipina ke-91. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di pemerintahan tingkat daerah. Pertanyaannya, apa langkah strategi yang akan paslon lakukan melalui kolaborasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK guna menciptakan pemerintahan daerah yang mempunyai kesadaran terhadap pentingnya pencegahan korupsi? Silakan, waktu Anda 2 menit. Untuk membuat birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, penting sekali bahwa pemimpin daerah perlu memiliki komitmen bahwa jabatan strategis secara teknokratis harus didapat melalui proses yang meritokrasi. Artinya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Sehingga Bima Mujab berkomitmen tidak akan melakukan jual beli jabatan untuk posisi strategis di pemerintahan Kabupaten Tegal. Kemudian yang kedua, birokrasi yang transparan dan akuntabel, ini efek multipliernya sangat besar. Efek untuk layanan publik, efek untuk investasi, efek untuk hal-hal lainnya yang nanti akan dampaknya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kami memulai proses ini dengan tanpa politik uang dan tanpa politik mahar. Sehingga langkah kami akan ringan untuk bisa mewujudkan birokrasi yang bersih, tata kelola pemerintahan yang anti korupsi. Mas Bima? Terima kasih Mas Mujab, semangatnya memang seperti itu. Kami di mana kami politik tanpa mahar, no money politik. Maka dari itu, karena kami punya background birokrasi di mana kami selama 12 tahun sudah bekerja di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang di mana itu ada yang namanya sistem yang namanya GRMS. Ini akan kemudian kita turunkan untuk menjadi sistem meritokrasi yang lebih baik. Tentu ini perlu dorongan dari masyarakat dan ini perlu mental baja untuk menolak proyek-proyek. Karena kami berdua bukan berangkat dari yang punya bendera-bendera proyek. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, mau digunakan? Baik, dua komitmen tersebut menunjukkan bahwa kami berniat untuk bisa membangun proses pemerintahan yang bersih agar masyarakatnya terlayani dengan baik, agar investasi jauh lebih mudah di Kabupaten Tegal untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju, bahagia, menyala. Bisa? Terima kasih. Dan saatnya pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban. Infrastruktur itu adalah sesuatu keharusan karena ini adalah dasar untuk kesejahteraan warga Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, Ishak Khalid kalau menang akan ada jaminan bahwa infrastruktur akan ada infrastruktur yang halus, apik dan mulus. Dan kami juga ada program sahari lapor, alus, 1 hari lapor, 1 hari alus. Artinya ada kecepatan manakala ada warga masyarakat, ada jalan lubang, kami 1 hari pasti akan ada tindak lanjut untuk alus. Ya, cukup. Saya kira untuk itu ya, tambahan. Untuk komitmen korupsi, kami berkomitmen sejak pemilihan ini. Maka itu kami berkomitmen tidak ada terulang lagi pilkada tahun 2013 di mana salah satu paslon jor-joran logistik. Ya. Kami berkomitmen itu. Baik, tidak ada. Cukup. Terima kasih pasangan calon nomor 2. Harap tenang, Bapak Ibu, harap tenang ya. Dan saatnya pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan Bapak Ibu, saya mohon untuk terima kasih Mas Ishak, Mas Khalid. Pemerintahan Ibu Umi Aziza telah menyiapkan pondasi anggaran untuk Pak PJ sebesar 6,9 miliar untuk membangun 25 ruas jalan. Ini adalah komitmen yang luar biasa untuk membangun ke depannya. Tetapi anggaran saja tidak cukup. Bagaimana bisa ketika pemimpin daerahnya memiliki CV, proyek, dan lain sebagainya untuk bisa bebas dari kepentingan.
Ini yang ingin kami lakukan, bahwa pembangunan di Kabupaten Tegal harus didasarkan pada proyek lelang yang akuntabel dan transparan. Sehingga anggaran yang memang sudah dianggarkan ini akan mendapatkan jalan yang seutuhnya. Jalannya halus, jalannya padang, karena ada proses yang baik. Sehingga Bima Mujab, kita tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki bisnis dalam bidang kontraktor, sehingga kami bisa menjamin bahwa pengadaan proyek infrastruktur akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tanpa menggunakan fee. Terima kasih. Apakah kita bisa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2, silakan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Bapak Ibu bisa mendengarkan saya? Terima kasih. Baik. Bapak Ibu sesuai komitmen tadi, apakah boleh memperhatikan saya dan tenang? Baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Saatnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Seperti biasanya kita akan undang Dr. Agus Wibowo untuk mengambil subtema dari Fishbowl. Silakan Bapak. Bismillah. Nomor 3. Nomor 3. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya panelis Bapak Dr. Ahmad Taufik untuk mengambil undian pertanyaan dari dalam Fishbowl. Pertanyaan B. Pertanyaan B, bravo. Ya, 3B. Kita akan cek, terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Baik, kita akan cek 3 bravo, 3B. Masih disegel, Bapak Ibu masih memperhatikan saya di sini? Mohon tenang, bisa? Baik, ini amplopnya masih disegel. Saya akan buka. Pasangan calon nomor urut 2, saya akan bacakan satu kali. Subtema, kesehatan lingkungan hidup dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau DIK PLHD Kabupaten Tegal 2023, beberapa isu lingkungan hidup utama yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Tegal antara lain pencemaran air, pengelolaan sampah, kerusakan lahan, kualitas udara yang menurun, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2023 tentang RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal. Pertanyaannya, sejauh manakah yang saudara ketahui tentang pelaksanaan atas Perda tersebut dan best practice apa saja yang bisa dipetik serta bagaimana strategi paslon dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal. Waktu Anda 2 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Lingkungan hidup tidak lepas dari adanya sampah yang kita hasilkan. Pada dasarnya setiap individu pasti akan menghasilkan sampah atau bisa memberikan pencemaran terhadap lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, sampah adalah penanganan yang nanti Ishak Khalid akan menjadi prioritas dan harus dimulai dari diri sendiri. Karena itu, untuk masyarakat kami harus mewajibkan ada pemilahan sampah di rumah-rumah agar nanti bisa diolah untuk menjadi ekonomi sirkular. Oleh karena itu,
sampah nanti bisa kita olah, bisa menjadi ekonomi sirkular untuk bisa menghasilkan untuk pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, bagi kami lingkungan hidup adalah sesuatu yang harus kita perhatikan agar Tegal Kabupaten bisa lebih baik. Dan tentunya industri-industri yang ada di Tegal Kabupaten harus ramah lingkungan yang harus kita dorong. Karena dengan adanya industri itu yang kita dorong ramah lingkungan, insya Allah lingkungan hidup di Kabupaten Tegal akan bisa lebih bersih, lebih baik, dan akan bisa nyaman untuk kehidupan masyarakat. Ya, tambahan, kita juga pengelolaan sampah mulai dari diri kita sendiri. Kita buktikan kali ini debat kita memakai tumbler. Ya. Dan ini salah satu bukti komitmen kami, pengelolaan sampah bisa dimulai dari hulu ke hilir, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2 dan terima kasih atas pasangan calon nomor urut 1. Silahkan. Terima kasih Mas Ishak dan Pak Khalid. Soal pengelolaan sampah itu bukan hanya soal penggunaan, tetapi pasca itu semua. Dan pendukung dari Bima Mujab telah melakukan penyumbangan sampah plastik untuk mendukung dana kampanye kami. Dan itu menjadi bukti bahwa ekonomi sirkular, selain memang termaktub dalam visi misi kami, bahwa moh runtah, kita akan mengedepankan pengelolaan sampah menjadi berkah. Ini adalah kebijakan paradigmatik yang diperlukan untuk bisa membuat pengelolaan sampah ini yang 37%-nya adalah sampah rumah tangga bisa diatasi dengan baik. Tambahan, kaitan dengan keberpihakan tentu harus dibuktikan dengan tulisan. Maka paslon 01 yang satu-satunya ada tertulis tentang keberpihakan kepada lingkungan, di mana sabta misi kita moh ngruntah langsung menyebut bagaimana kita mengelola sampah kemudian menjadi ekonomi sirkular. Terima kasih. Apakah kita bisa? Bisa. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2. Silakan berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, mohon maaf, saya yang salah. Saya yang salah. Saya mohon maaf. Saatnya calon wakil bupati atau paslon nomor 2 merespon tanggapan dari calon wakil bupati dan calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Selain dari yang sudah kami sampaikan, kami juga ingin pastikan ada desa yang bebas sampah. Dan desa yang bebas sampah akan kami beri reward. Sehingga kalau nanti setiap desa bebas sampah, saya yakin lingkungan kita akan bersih dan kita nyaman tinggal di lingkungan kita. Tambahan, kita buktikan juga untuk mengurangi sampah tisu, kita memakai sapu tangan. Dan pengelolaan sampah ini Mas Bima Mujab, Kabupaten Tegal ini sudah punya program Merdeka Sampah, TPS 3R. Dan kita akan genjot bank sampah yang ada di tiap desa. Saat ini bank sampah baru ada 105. Potensinya bisa sampai 287. Setiap desa punya bank sampah untuk mengelola sampah, tidak kumpul penuh angkut, tidak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sudah dengar jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dan tadi sebelumnya pasangan calon nomor urut 1. Usai jeda, kami akan kembali dengan segmen yang tidak kalah menarik. Karena masing-masing pasangan calon akan diminta bertanya kepada pasangan calon lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan inilah segmen yang pasti sudah ditunggu-tunggu. Karena kita akan menyaksikan bagaimana para kandidat memberikan pertanyaan dan saling beradu argumentasi. Saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon
untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Mohon diingat kedua pasangan calon bahwa tanya jawab harus sesuai dengan tema debat, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah di Kabupaten Tegal. Kami juga meminta kepada para pasangan calon yang akan memberikan pertanyaan untuk memberikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Baik, saya akan lanjutkan. Sesuai nomor urut, kami persilahkan calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Anda memiliki waktu 2 menit. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana caranya kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah, tentu tadi panjenengan berdua, paslon nomor 2 selalu memberikan apresiasi, selalu memberikan reward bagi yang terbaik. Maka kami akan tanya tentang reward. Bagaimana Kabupaten Tegal ini tentu sudah ditekan angka kemiskinannya dengan baik, dan apresiasi kita juga kepada Bupati pendahulu bahwa angka stuntingnya bisa sampai di angka 16%. Saya mau bertanya kepada panjenengan, apakah ketika ada seseorang yang mungkin sudah melakukan yang terbaik, apakah ini harusnya sepakat untuk diberi reward atau diberi kesempatan untuk melanjutkan program-program selanjutnya? Mas Mujab, tajam. Baik, pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir berhasil mengumpulkan pendapatan asli daerah sekitar 560 miliar berdasarkan data 2023. Secara fluktuatif angkanya semakin meningkat. Kemudian tentang bagaimana indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan mampu ditekan dengan baik. Ini artinya ada prestasi yang ditorehkan oleh Bupati sebelumnya, yaitu Ibu Umi Azizah, yang membawa ke arah yang jauh lebih baik. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mengetahui bahwa hal ini belum selesai karena permasalahan pengangguran dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa saya ingin meminta pendapat dari Mas Ishak dan kemudian Pak Khalid. Kenapa sosok yang kepuasannya tinggi, elektabilitasnya tinggi tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembangunan menjadi Bupati Tegal berikutnya? Saya ingin Mas Ishak bisa menjawab karena tadi dikaitkan ya bagaimana tentang melanjutkan dan lain sebagainya. Tapi Bu Umi, sosok yang berprestasi masih punya 1 kali kesempatan lagi. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban, waktu Anda 1 menit. Tes. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Bima dan Mas Ujab. Tentu permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal tentu stunting, IPM, rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup tentu menjadi PR kita bersama. Tapi tadi ada sedikit pertanyaan yang menggelitik. Kenapa ada bupati yang sebelumnya kepuasannya tinggi tapi tidak direkom? Mas Mujab, Mas Bima, tentu kami ini berkader dari nol, Mas. Kami berkader di partai dari nol, kami di organisasi dari nol. Dari kecil kami di Tegal berorganisasi, berpartai politik. Ini ada pengkaderan. Ini ada pengkaderan. Dan tentu kami juga melalui proses sesuai mekanisme yang ada di partai politik. Karena apa? Mas Bima dan Mas Ujab ini juga produk partai politik. Iya, dan harusnya ada pengkaderan. Dan kami tahu juga dinamika yang ada di partai saudara. Terima kasih. Terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu, silakan pasangan calon nomor urut 1 memberikan respon atas jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Bapak Ibu, mohon tenang. Bapak Ibu.
Bapak. Nggih. Bapak Ibu harap tenang, kita dengarkan respon dari pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Mas Ishak atas masukannya, atas jawabannya. Tentu kami tidak berada di Kabupaten Tegal, panjenengan juga menanyakan itu karena saya ditugaskan juga oleh negara di mana kami penempatannya ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu adalah modal awal kami untuk memiliki pengalaman. Terima kasih Mas Mujab. Baik, Mas Ishak, dengan logika yang sama harusnya kesempatan tersebut juga tetap diberikan kepada Ibu Umi Azizah yang memang sudah berkontribusi secara aktif. Baik, selanjutnya kami berkomitmen di Hari Santri kemarin, kami sudah sampaikan bahwa program-program Bupati sebelumnya Ibu Umi Azizah akan kami lanjutkan dan kami tingkatkan. Program-program bagaimana perda pondok pesantren, kemudian hibah keagamaan, insentif guru ngaji, dan lain sebagainya akan kami tingkatkan. Kami telah menyatakan di ranah publik bahwa kami akan melanjutkan apa-apa yang sudah baik di era Bu Umi dan kami akan mempercepat semuanya. Terima kasih. Apakah bisa? Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Harap tenang Bapak Ibu, karena kita masih belum selesai ya. Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan sekarang? Baik, saya akan lanjutkan. Sekarang saatnya calon bupati nomor urut 2 ini untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silakan. Ya, terima kasih Mas Bima, Mas Ujab. Saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana statement saudara akan melanjutkan program-program Ibu Umi Azizah? Dalam tagline saudara ke pan kaya ke baik. Tentu diksi pan kaya ke baik ini adalah mencerminkan negatif. Beda dengan kami punya tagline Tegal luwih apik. Sing wis apik, dan justru mohon maaf Mas Bima, Mas Ujab, Ibu Umi Azizah ini adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa. Dan itu keluarga kami yang wajib kita lindungi. Programnya kita kawal, programnya kita lanjutkan. Dan satu lagi, tadi Mas Bima, Mas Ujab adalah menyampaikan tentang perda keagamaan, perda pesantren. Lah bagaimana pendapat Anda bahwa fraksi saudara di tahun 2014 ini menolak perda pendidikan madrasah diniyah? Di pandangan umum pembuatan perda ini menolak, sehingga apa? Perda pesantren ini bisa disahkan di tahun 2017 karena terkendala ada penolakan dari fraksi saudara, dari fraksi partai pengusung saudara. Apa pendapat Anda soal tadi yang saya sampaikan? Terima kasih. Masih ada waktu. Apakah Bapak mau bertanya? Terima kasih. Oh, sudah cukup. Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Bapak Ibu berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Bapak Ibu, hadirin. Bapak Ibu hadirin, kita harus hargai yang akan berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, 1 menit. Pan kaya kie bae. Itu adalah refleksi diri. Bagaimana kita juga perlu perubahan dan menolak status quo. Ini juga kami sampaikan langsung ketika kami juga menghadap di rumah beliau Ibu Umi. Bagaimana beliau juga sepakat bahwa Kabupaten Tegal juga butuh percepatan, butuh akselerasi untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi itu adalah arti pan kaya baik. Ya,
Serasa mengkerdilkan Bu Umi apabila disebut sebagai Bu Umi hanyalah milik salah satu partai saja. Ibu Umi bukan petugas partai, Ibu Umi adalah pemimpin daerah Kabupaten Tegal. Sehingga penting sekali untuk menyikapi Ibu Umi sebagai pemimpin kita bersama. Dan kemudian soal bagaimana penolakan fraksi, tentu akan ada proses rekonsiliasi kami lakukan. Kami telah mencantumkan iman sebagai salah satu landasan dalam visi misi kami. Dan ini adalah komitmen bersama. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu harap tenang. Bapak Ibu harap tenang, terima kasih. Baik. Jika sudah tenang, saya akan berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2. Jika sudah tenang. Baik, silakan Bapak untuk memberi respon atas jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Terima kasih Mas Bima dan Mas Ujab. Sepertinya yang Anda sampaikan ini tidak menjawab pertanyaan saya. Yang tadi saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Anda tentang partai pengusung Anda yang menolak tentang Perda Pendidikan Madrasah Diniyah. Tentu inisiatif, salah satu yang menjadi inisiatif Perda Madrasah Diniyah adalah dari partai pengusung kami. Jadi mohon maaf tadi saya tidak mendengar sedikit pun jawaban dari Mas Bima dan Mas Ujab. Terima kasih. Cukup. Cukup? Baik. Dan silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi respon dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda sama 1 menit. Mas Ishak, Mas Khalid, begini jadi ya. Pas pertama tadi kan panjenengan tanya tentang Pan Kiai Bae. Kalau itu memang tujuannya untuk Bu Umi Aziza, Pan Kiai Bae akan kita tarik. Itu adalah untuk refleksi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. Jadi tidak kita tarik sampai sekarang masih. Itu bukti bahwa Pan Kiai Bae tidak untuk Bu Umi semata. Jawab. Dan tentunya ketika kami memimpin Kabupaten Tegal, kami akan merangkul berbagai macam partai politik, berbagai macam golongan untuk bersama-sama menggolkan perda tersebut. Ini sudah menjadi komitmen kami. Kami sudah sampaikan secara terbuka. Dan sesuai dengan janji kami bagaimana menjaga keimanan di Kabupaten Tegal, maka kita akan melanjutkan program-program yang berkaitan dengan hibah keagamaan, insentif guru ngaji, termasuk perda-perda yang relevan. Tentu hal ini sudah kami komunikasikan dengan partai politik pengusung kami dan insya Allah kita mantap untuk melakukan itu. Terima kasih. Apakah kita bisa? Bisa. Terima kasih. Silakan memberi apresiasi bagi kedua pasangan calon. Cukup Bapak Ibu, karena inilah akhir segmen tanya jawab paslon. Tapi Anda jangan beranjak karena di segmen terakhir ada pernyataan penting yang akan disampaikan oleh masing-masing paslon. Tetaplah bersama kami di debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024. Saya akan mulai segmen terakhir ini jika Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah tenang. Karena Anda telah tiba di segmen terakhir debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024 dan sesaat lagi kita akan dengarkan pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Masing-masing paslon akan diberikan waktu 2 menit. Dan sesuai nomor urut kami akan memberikan kesempatan yang pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim.
ada banyak harapan, ada banyak mimpi dari masyarakat Kabupaten Tegal. Meskipun saya berangkat dari menonton sebuah anime bernama One Piece, di mana tekad ini, mimpi-mimpi ini harus kita jemput apapun resikonya. Dimulai dari restu ibu, restu istri, sampai restu Ibu Umi Aziza. Sampai juga restu ibu semua bupati-bupati pendahulu, Pak Agus Rianto, almarhum Heri Sulistiawan, keluarga. Dan terima kasih sekali hari ini kami dihadiri oleh keluarga dari almarhum Ki Entu Susmono. Bu Laila, terima kasih sudah hadir di sini. Saya apresiasi sekali. Banyak mimpi-mimpi masyarakat Kabupaten Tegal yang harus kita jemput. Tentu banyak sekali masukan-masukan di mana kita berbulan-bulan ini melihat tangis masyarakat juga. Kita juga ingin meneruskan kebaikan-kebaikan pemimpin pendahulu kita. Maka dari itu, perbaikan, percepatan, akselerasi juga dibutuhkan untuk Kabupaten Tegal yang maju, bahagia, dan menyala. Kuncinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan menggerakkan ekonomi rakyat. Program-program berobat gratis pakai KTP, akses pupuk bersubsidi pakai KTP, kemudian lapangan pekerjaan yang luas, pelatihan, dan lain sebagainya tidak akan bisa tercapai tanpa adanya birokrasi yang bersih dan bagaimana ekonomi yang menggerakkan. Sehingga dukungan UMKM dan lain sebagainya menjadi hal yang penting. Dan semuanya dilandasi atas dasar keimanan dan penghargaan terhadap budaya. Ini menjadi komitmen kami untuk membangun Kabupaten Tegal yang maju, bahagia, menyala. Apakah kita bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali pasangan calon nomor urut 1. Nanti kami akan berikan kepada hadirin kesempatan untuk memberikan apresiasi di akhir segmen ini. Kita akan lanjutkan mendengarkan closing statement atau pernyataan penutup. Silahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mulai mendengarkan jika Bapak Ibu sudah tenang ya. Bapak Ibu. Silakan. Waktu pasangan calon nomor urut 2 menit. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung debat ini. Kami telah berusaha sebaik mungkin menyampaikan visi misi dan program kerja kami yang kami yakini akan membawa Kabupaten Tegal luwih apik. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Ibu Dr. Anda, Umi Aziza, dan Mas Habillah Ardi. Tentu kami berkomitmen untuk melanjutkan program-program beliau. Selain infrastruktur jalan yang merata, bebas lubang dan padang, perluasan kesempatan kerja dan bantuan petani dan nelayan, dan ada sebuah program yang lain yang sifatnya sangat menunjang kesejahteraan. Termasuk adalah bantuan guru ngaji madrasah dan diniyah. Dan kami juga kemarin sudah audiensi dengan IGRA, Ikatan Guru Rodotul Atfal. Dan kami juga nanti akan memfokuskan kepada bantuan pondok pesantren. Apalagi kita saat ini di bulan Oktober ini adalah momen Hari Santri. Tentu kewajiban kita untuk mensejahterakan pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Tegal. Tidak kala itu kita juga nanti guru non-ASN kita perhatikan. Dan juga ormas keagamaan, dan juga kemarin kita sudah bincang-bincang dengan kepala desa. Insya Allah kita juga akan meningkatkan anggaran dana desa. Supaya apa? Supaya kesejahteraan RT RW juga terjamin dan meningkat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi kepada pasangan calon nomor urut 2 dan juga pasangan calon nomor urut 1 yang sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutup.
Baik. Hadirin, sampai di sini debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024. Kami berharap penampilan para pasangan calon pada debat publik sore ini bisa meyakinkan Anda untuk menggunakan hak pilih dan menentukan siapa yang layak mendapatkan suara. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan debat ini baik di televisi maupun di kanal YouTube KPU Kabupaten Tegal dan pastinya yang berada di arena debat. Pastikan Anda warga Kabupaten Tegal menggunakan hak pilih Anda untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang Anda percaya membawa Kabupaten Tegal menjadi lebih baik. Saya Dea Kartika, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Pasangan calon nomor 1 dan 2 kita mulai untuk kita sudah mendengarkan secara seksama argumentasi luar biasa dari setiap pasangan calon. Semoga kali ini bisa membuka mata kita supaya lebih teliti, jeli dan memilih yang terbaik untuk kebaikan Kabupaten Tegal pada pemilu mendatang. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih banyak untuk pasangan calon nomor 1 dan 2. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon. Baik Bapak Ibu hadirin serta pemirsa, kita tengah berada di penghujung acara. Dengan demikian, debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2024 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah Kabupaten Tegal telah selesai. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu kita dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk daerah Kabupaten Tegal. Mari kita gunakan hak suara kita dengan bijak dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Jangan lupa tetap cerdas dan bijak dalam bermedia sosial agar informasi yang kita sebar bermanfaat dan mendukung terciptanya situasi damai dan kondusif. Bapak Ibu peserta dan pendukung sekalian, untuk mempersatukan kembali semangat kita dan tidak terpecah belah, saya mau pantun boleh? Tapi jawab cakepnya harus sekompak serempak boleh? Boleh ya? Siap? Oke. Mohon tenang. Harap tenang ya. Supaya kita keluar dari ruangan ini tetap adem, tidak ada gontok-gontokan, kita pantun dulu. Oke? Memersatukan masyarakat Kabupaten Tegal. Masih lapar makan ketupat? Oke, itu baru tes ya. Itu tes, oke? Kita ulang supaya lebih kompak lagi. Nasi ponggol untuk sarapan pagi. Masih lapar makan ketupat. Jangan lupa kita nyoblos lagi 27 November 2024. Saya Farah Farhat pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.